Apakah perbedaan antara karunia roh, buah roh, dan talenta? Dan bagaimanakah karunia roh itu berfungsi? Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita bertemu dalam rangkuman pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-8, Roh Kudus dan karunia roh. Tapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, biarlah Tuhan menuntun kami, Roh Kudus dicurahkan kepada kami semua, sehingga ketika kami mendengarkan rangkuman sekolah sahabat ini, boleh memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mempelajari sekolah sahabat kita, luar biasa. Kita akan mempelajari pada sahabat ini karunia roh. Apa beda karunia roh dan buah roh? Lalu apa bedanya karunia roh dan talenta? Lalu apakah itu karunia roh membedakan berbagai-bagai karunia roh? Rupanya ada ya di pelajaran sekolah sahabat kita. Tapi sebelumnya mari kita lihat yang pertama. Apakah beda karunia roh dan buah roh? Mari kita lihat dalam slide kita dua ayat inti kita pada sahabat yang lalu. Galatia 5 ayat 22-23 dan 1 Korintus 12 ayat 4-6. Dituliskan begini. Saya baca yang 1 Korintus 12 ayat 4-6, ayat 4-6 dulu. Ada rupa-rupa karunia. Jadi ada banyak karunia ya. Tapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kita sudah belajar bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Dan kita juga sudah mengetahui bahwa Roh Kudus itu juga memiliki pribadi. Dialah yang memberikan karunia-karunia roh itu. Sedangkan Galatia 5 ayat 22-23 dituliskan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi apa perbedaan buah roh dan karunia roh? Saya mulaikan dari persamaannya. Persamaannya adalah, tekankan di sekolah sahabat kita, diskusi-diskusi kita. Persamaannya adalah sama-sama berasal dari Roh Kudus yang adalah Allah. Sama. Perbedaannya adalah, saya tidak mau salah, jadi saya mau baca saja dari pelajaran sekolah sahabat kita. Ini saya kutip. Dituliskan begini. Buah roh dan karunia roh memiliki atau berasal dari sumber yang sama. Ya, ini pelajaran di hari Minggu 19 Februari 2017 halaman 90. Kata atau berasal yang saya garis bawah itu saya tambahkan. Buah roh dan karunia roh memiliki sumber yang sama, yaitu Roh Kudus, Allah. Namun demikian keduanya tidaklah sama. Saudara bisa dilihat di slide ya. Namun demikian keduanya tidaklah sama. Tidak seorang pun dituntut untuk memanifestasikan sebuah karunia roh. Tetapi semua orang haruslah memanifestasikan buah roh. Saya pikir-pikir manifestasi ini apa sih artinya? Ya, mungkin kadang-kadang kita kalau bahasanya agak tinggi, kita bingung manifestasi, termasuk saya. Saya juga tidak ahli dalam bahasa-bahasa yang terlalu tinggi. Apa sih arti manifestasi? Saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Manifestasi itu adalah menjadikan wujud yang dapat terlihat. Ya, mewujudkan. Coba sebelum kita lebih jauh lagi. Buah roh harus dimanifestasikan.
Kenapa buah roh itu harus dimanifestasikan? Rupanya buah roh itu adalah mengukur kerohanian seseorang. Semakin orang itu rohani, semakin orang itu tinggal diam di dalam Kristus, maka semakin orang itu akan memiliki buah roh yang dapat dirasakan oleh setiap orang. Buah rohnya rasanya adalah kasih, rasanya adalah dia dapat mengendalikan diri, rasanya adalah dia dapat membawa damai sejahtera, dia dapat mengucap syukur di mana saja, kelemah lembutan, kemurahan, sabar. Ini ya semakin orang rohani. Tetapi karunia roh tidaklah menunjukkan tingkat kerohanian seseorang. Kalau orang tidak bisa berkhotbah, bukan berarti kerohaniannya di bawah rata-rata. Bahkan saya mau katakan, kalau ada orang tidak memiliki karunia berbahasa roh, bukan berarti dia tidak akan masuk surga. Atau bukan berarti dia ada di golongan paling bawah dalam strata kerohanian. Tidak. Dalam Tuhan tidak ada perbedaan. Tetapi karunia roh itu adalah alat yang Tuhan berikan kepada kita untuk mewartakan Injil kebenaran kepada dunia. Pelajaran sekolah sahabat kita paling awal bagus sekali ilustrasinya. Diilustrasikan katanya ada seorang ayah, seorang bapak yang berpergian dan memberi tugas kepada anak-anaknya. Tapi anak-anaknya ini dikasih tugas tapi nggak dikasih alat. Nggak dikasih tahu bagaimana caranya dan lain sebagainya. Tidak ada alat untuk menyelesaikan pekerjaannya. Berbeda dengan Bapa kita yang di surga. Kita semua umat-umat Tuhan diberikan tugas. Tugas kita adalah mengkhotbahkan kabar baik Injil kepada dunia. Urusan terima atau tidak, urusan masing-masing pribadi. Tapi tugas kita yang sudah mengenal kebenaran adalah mewartakan kebenaran ini. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita begitu saja. Kita diberikan alat. Alatnya itu adalah karunia rohani. Karunia roh. Apa aja karunia roh? Ada bernubuat, ada berbahasa roh. Ya, ada juga membeda-bedakan karunia roh yang kita akan pelajari secara rinci pada pelajaran saat ini. Dan banyak lagi. Dan ingat, karunia roh itu diberikan bukan sesuai keinginan kita, tetapi itu diberikan sesuai keinginan Tuhan. Ayatnya mari kita baca, di slide ditunjukkan. 1 Korintus 12 ayat 11 dan Efesus 4 ayat 7 dituliskan. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan, perhatikan, memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi karunia roh itu diberikan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kita. Mungkin ada orang yang fasih berkhotbah, tetapi ada orang belum berkhotbah, orang sudah tidur semuanya. Ya, karena memang dia punya karunia karismatik untuk berkhotbah. Tetapi kalau disuruh untuk melayani, disuruh untuk melawat, orang ini nomor satu walaupun berkhotbahnya tidak bagus. Ada orang yang memiliki karunia mengajar. Wah, kalau dosen ini mengajar, masuk dia dengan cara bagaimana, bagus sekali dia mengajar. Masuk, kita semakin dibawa untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi mungkin ada dosen yang waktu mengajar di kampus slow dia, pelan dia. Dan kadang-kadang mahasiswanya mungkin tertidur, ya, tertidur. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ya, Efesus 4 ayatnya yang ke-7. Jadi jelas di sini bahwa kita ini diperlengkapi Tuhan. Tujuan kita sama, kewajiban kita sama, mewartakan Injil. Tetapi caranya berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda, pendeta? Karena karunia rohani itu diberikan oleh Tuhan, tidak yang sama. Ya, tidak harus sama. Oh, saya berbahasa roh, maka semua anggota jemaat saya harus bisa berbahasa roh. Ingat pelajaran yang berapa sahabat lalu kita belajar bahwa ketika para rasul dalam Kisah Rasul 2
mendapatkan kecurahan roh dan berbahasa roh. Paulus tidak ada di situ. Paulus mengatakan, aku bisa berbagai-bagai bahasa, tetapi aku lebih suka untuk apa? Mengajar. Dia lebih suka untuk menggunakan satu bahasa yang dapat dimengerti. Ingat, bahasa roh kita sudah belajar kalau kita baca di pelajaran sekolah sahabat kita yang lalu, saya sempat menambahkan, bahasa roh itu adalah bahasa yang dapat dimengerti. Alkitab pun menuliskan, kalau ada seorang berbahasa roh, harusnya ada yang menerjemahkan bahasa roh itu. Kenapa? Karena tujuan bahasa roh sama dengan karunia roh. Tujuannya adalah untuk membangun jemaat. Kalau bahasa roh itu tidak dapat dimengerti, bagaimana bisa membangun jemaat? Bahasa roh adalah bahasa yang harus dapat dimengerti. Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 14, kalau tidak dapat dimengerti, lebih baik diam dan berbicara dalam dirinya sendiri. Diam. Itu mengenai bahasa roh. Sekarang yang berikutnya, apa sih perbedaan antara talenta dan karunia? Ya, ada orang ketika main piano, ya dia bilang, waduh, bagus dia punya karunia bermain piano. Ini karunia atau talenta ya? Atau ketika ada orang menyanyi di gereja, kita katakan, waduh, bagus sekali dia punya talenta menyanyi luar biasa. Lalu orang lain katakan, itu bukan talenta itu karunia karena dinyanyikan di gereja. Nah, sekarang kita mau lihat apa beda talenta dan karunia. Untuk melihat bedanya, mari kita lihat tujuan karunia dulu. Ada 3 di sekolah sahabat kita, slide menunjukkan. 1, karunia diberikan untuk memperkuat kesatuan jemaat dan untuk membangun jemaat. Berarti talenta tidak. Ya. Yang kedua, karunia diberikan untuk membawa pelayanan gereja yang ditugaskan Allah. Dan yang ketiga, dan yang terutama diberikan untuk kemuliaan Allah. Bagaimana dengan talenta? Bagaimana dengan bakat alami? Sekolah sahabat kita menuliskan. Saya sengaja kutip-kutip sekolah sahabat agar tidak salah kata-kata saya. Ditampilkan dalam slide ditulis begini mengenai talenta. Bakat alami dan sejenisnya bukanlah sebuah karunia rohani. Karunia-karunia rohani tidak sama dengan talenta alami yang seseorang dapat kembangkan melalui pendidikan yang hebat. Walaupun demikian, saya garis bawahi kata ini sekolah sahabat. Walaupun demikian, kita percaya sementara segala sesuatu yang baik dan pemberian yang sempurna adalah benar-benar berasal dari Allah. Jadi maksud saya di sini begini. Talenta bukan berarti salah. Dia punya talenta menyanyi, dia menyanyi di gereja, segala yang baik itu berasal daripada Allah yang sempurna. Ya. Tetapi kalau berbicara mengenai perbedaan antara talenta dan karunia rohani, jelas karunia rohani selalu tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah. Ada 3 tadi. Selalu tujuannya adalah untuk membangun jemaat. Selalu diberikan untuk membawa pelayanan gereja yang ditugaskan Allah. Artinya bagi saya pribadi perbedaan talenta dan karunia adalah terdapat pada bagaimana cara itu digunakan. Bagaimana kemampuan itu, talenta ataupun karunia rohani itu digunakan. Sekarang dia punya karunia rohani berkhotbah. Tapi ketika dia berkhotbah, yang ada adalah jemaat tambah kacau. Padahal tujuan karunia rohani adalah untuk membangun jemaat. Untuk mempersatukan jemaat, tunduk kepada Allah. Tapi ketika dia berkhotbah, orang jadi berkelahi. Jadi berdebat. Atau yang kedua, ketika dia main piano, ketika dia menyanyi, orang bagus. Bagus, orang senang memuji nama Allah. Tapi dalam hatinya yang paling kecil dia bilang, lihat dong aku bisa nyanyi, aku jago. Ingat, karunia rohani itu diberikan untuk bukan memuliakan si penyanyi itu, tapi untuk memuliakan Tuhan. Jadi hati-hati. Yang terakhir, yang saya mau bahas ini luar biasa, sekolah sahabat kita. Mengenai karunia rohani yang satu ini. Bukan bahasa roh,
karena sekolah sahabat kita tidak terlalu fokus kepada bahasa roh, saya lihat di pelajaran sekolah sahabat ini. Tapi dia fokus kepada karunia untuk membedakan bermacam-macam roh dan karunia penyembuhan. Ayatnya 1 Korintus 12 ayat 10 dituliskan begini. Slide tunjukkan 1 Korintus 12 ayat 10. Kita baca sama-sama. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, yaitu karunia roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Ini hebat karunia roh yang satu ini yang kita akan pelajari. Karunia membedakan bermacam-macam roh. Kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Yes, gereja Advent mempercayai bahasa roh. Tapi bahasa roh yang bagaimana itu penting. Harus yang sesuai dengan Alkitab. Kita percaya bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Kenapa ada yang menafsirkan? Karena Paulus katakan kalau mungkin itu bahasa tidak dapat dimengerti orang, harus ada yang menafsirkan. Kalau tidak ada yang menafsirkan, diam. Kalau nggak bisa dimengerti bahasa roh itu. Karena ingat, tujuan bahasa roh yang adalah karunia roh juga untuk membangun jemaat, untuk memuliakan Tuhan, untuk mempersatukan jemaat. Sekarang, kenapa harus ada karunia membedakan roh? 1 Yohanes 4 ayat 1-3 menuliskan. Karena sudah ada, sementara ada, dan akan bertambah karunia-karunia roh yang palsu. Makanya perlu ada orang yang memiliki karunia untuk membeda-bedakan karunia roh itu sendiri. Seperti ilustrasi saya katakan, di mimbar dia jago, hebat khotbahnya. Tetapi khotbahnya bukan untuk menyatukan jemaat, malah jemaat jadi pecah 5. Pecahnya karena berkelahi. Saudaraku kasih dalam Tuhan, perlu hati-hati. Roh apakah yang menginspirasi khotbahnya? Ya. Jangan-jangan hal yang lain, hal yang salah. 1 Yohanes 4 ayat 1-3 mengatakan itu adalah antikristus, roh antikristus yang tidak berasal dari Allah, yang tidak mengaku Yesus. Mungkin dalam khotbahnya, mungkin dalam perkataannya dia mengaku sebagai umat Tuhan, percaya Yesus. Tapi bagaimana dengan tindak tanduknya? Bagaimana dengan kelakuannya, tabiatnya? Apakah buah roh itu yang dihasilkan dalam hatinya melalui perkataan dan perbuatan? Ada. Penting saudara-saudara. Itulah sebabnya karunia untuk membedakan bermacam-macam roh difokuskan pada pelajaran sekolah sahabat kita. Yang terakhir, karena ada 2 ya, karunia membeda-bedakan roh yang dibahas di sekolah sahabat kita dan karunia mujizat. Mungkin kita bertanya-tanya, orang-orang muda khususnya. Mungkin orang-orang muda di gereja bertanya, pendeta, kenapa sih gereja Advent tidak melakukan mujizat-mujizat penyembuhan? Kenapa kita nggak melakukan? Karena mujizat penyembuhan itu disebutkan oleh Alkitab karunia rohani, karunia roh. Kenapa kita nggak melakukan? Nanti saudara baca lebih detail lagi dalam pelajaran hari Kamis sampai hari Jumat. Tapi saya ingin mengambil sebagian yang penting dari pelajaran sekolah sahabat kita. Dituliskan begini. Di slide menunjukkan selected messages jilid 2 halaman 54. Orang-orang diajarkan firman Allah dan kemudian merespon kembali kepada Roh Kudus. Cara Kristus bekerja adalah, ini cara Kristus bekerja. Mengkhotbahkan firman dan menghilangkan penderitaan melalui pekerjaan mujizat penyembuhan. Mengapa kita gereja Advent tidak melihat mujizat-mujizat yang sama saat ini seperti penyembuhan yang terjadi di zaman Alkitab? Nyonya White tuliskan, karena setan akan melakukan kuasanya dengan membuat mujizat-mujizat di zaman ini. Di zaman ini. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu, bagaimana gereja Advent harus menanggapi ini? Mengenai kesehatan, penyembuhan, tidak ada orang yang mau sakit. Roh nubuat tetap di kutipan yang sama. Untuk alasan ini,
Tuhan telah menandakan sebuah cara yang oleh mana umatnya, anggota gereja Advent, dapat lakukan untuk membawa ke depan sebuah pekerjaan penyembuhan fisik. Digabungkan dengan pengajaran firman. Rumah sakit haruslah didirikan dan dengan institusi-institusi akan dibawa pekerjaan misionaris kesehatan yang asli. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini jelas. Kenapa kita tidak lakukan mujizat-mujizat seperti kita dari jauh ada tenaga supernatural ya, kita dorong-dorong orang dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak melakukan? Karena Roh Nubuat mengatakan the very important things is the message. Yang paling penting adalah pekabaran itu, firman itu sendiri. Bagaimana dengan penyembuhan kesehatan? Nyonya White katakan, dirikanlah rumah sakit, institusi-institusi. Ajarkanlah prinsip-prinsip kesehatan yang benar, pola hidup yang benar. Dan jangan lupa firman Tuhan yang paling utama. Saya sering mengatakan di jemaat saya, kita boleh sakit fisik, tapi jangan sampai sakit rohani. Ya. Kita boleh mungkin fisik kita sakit, sehebat apapun kita menjaga kesehatan kita, karena kita sudah jatuh dalam dosa, kita pasti bisa merasakan sakit. Tetapi jangan sampai iman pengharapan kita sakit. Bagaimana supaya enggak sakit? Tetap seperti pelajaran sahabat lalu, tinggal diam dalam Kristus, merenungkan firman Tuhan itu, dan berhati-hati dengan segala keinginan-keinginan kita. Sampai kapan karunia rohani itu akan diberikan? Jawabannya adalah karunia rohani itu yang untuk memperlengkapi pekerjaan penginjilan, pekerjaan Injil akan diberikan sampai Yesus datang kali yang kedua. Ayatnya terdapat dalam Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberitakan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi, ingat karunia rohani, memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kapan? Saya garis bawahi di ayat itu, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kapan kita akan mengetahui dengan benar, akan dewasa benar-benar, ya, akan capai dalam taraf maksimum adalah ketika Yesus datang kali yang kedua. Karunia rohani akan diberikan sampai selama gereja itu masih melayani dan sampai Yesus datang kali yang kedua. Umat-umat Tuhan, tekankan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, jangan takut. Ketika kita mewartakan pekabaran kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia rohani. Mungkin tidak sama antara satu dan yang lainnya, tetapi semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ingat, karunia rohani tidak menunjukkan tingkat kerohanian seseorang, tetapi kita harus mengabarkan pekabaran Injil ini. Kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk kuasa Roh Kudus yang memampukan kami sehingga kami boleh mewartakan Injil kebenaran dengan karunia rohani apapun yang kami miliki. Tuhan, ingatkanlah kami untuk selalu melayani, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bila rangkuman sekolah sahabat ini menjadi berkat, jangan lupa untuk mensubscribe dan membagikan rangkuman ini. Tuhan memberkati kita.